warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau Mas kali apakah sudah makan? Belum. Oh, kirain Bapak sudah semua sama si Mas. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin doanya supaya apa yang menjadi impian kita bisa terwujud. Silakan ketua kelas. Semoga doa kita bisa didengarkan oleh Allah SWT dan segala apa yang diinginkan oleh kita bisa terwujud, terutama dalam menuntut ilmu. Kita tidak cukup saja dengan usaha, namun diperlukan dengan doa. Namun begitu pula juga dengan doa juga tidak akan terwujud apabila tanpa usaha. Ibaratnya doa tanpa usaha itu artinya cacat, usaha tanpa berdoa itu namanya buta. Jadi semuanya itu harus seimbang antara doa dan usaha. Nggak ada yang namanya orang berdoa itu sukses, dan nggak ada yang orang namanya usaha itu sukses. Bisa sukses, namun suksesnya itu tidak akan dekat. Jadi begitu pula dengan kalian, ketika kalian belajar, maka kalian harus berdoa sekencang-kencangnya, dan juga ketika belajar kalian harus semaksimal mungkin. Paham anak-anak? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dengan materi perubahan sosial budaya. Masih ingat materi kemarin mengenai pembelajaran perubahan sosial budaya? Ada yang ingat nggak? Nggak ada ya? Mungkin lupa karena sudah lama kita nggak belajar. Jadi untuk mengingat lagi kita mengenai materi perubahan sosial budaya, Bapak sudah persiapkan video untuk mengulas sedikit mengenai perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Bisa simak mengenai video tersebut. Perubahan sosial. Ngomongin perubahan sosial, apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah-ubah. Dulu, anak-anak sering bermain tangkap dan wak-wakan serta permainan lainnya. Dulu, untuk mendapatkan berita saja, kita perlu membelinya di koran. Sangat sulit untuk mendapatkan berita yang update. Biasanya, berita di koran selalu ada delay waktu, karena tidak mudah untuk membuat berita secara cepat pada saat itu. Untuk berangkat sekolah saja, kita perlu mengais jari agar dapat datang tepat waktu. Namun, seiring berkembangnya zaman, semua itu berubah. Sekarang, anak-anak lebih mementingkan bermain game online melalui gadgetnya. Membaca berita pun bisa sangat update dan sangat mudah diakses. Berangkat sekolah menjadi mudah tanpa perlu mengais. Kita dapat berangkat menggunakan angkutan umum yang sangat modern. Perubahan sosial punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, kita dapat lebih dipermudah dalam melakukan aktivitas tertentu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu perilaku yang semakin konsumtif, terjadinya kesenjangan sosial. Kita
hidup di zaman yang modern dan canggih. Meskipun begitu, kita tidak boleh lupa kalau dulu kita pernah hidup di zaman yang sangat menyenangkan yang membuat kita rindu pada masa-masa itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kan tidak dengan apa yang kalian pelajari kemarin serta apa yang sudah dijelaskan Bapak kemarin. Bahwasanya kita terkadang tidak menyadari perubahan itu nyata ada di samping kita. Dimana tadi sudah dijelaskan dalam video, kita yang dulu masa kecilnya bermain wak-wak atau bermain bola bersama kawan, sekarang lebih asik main game online di dalam rumah. Bahkan sekarang anak cewek yang dulunya sering membantu ibunya di dapur, sekarang malah sering minta ibunya untuk beli kuota untuk nonton drakor. Sering kan anak cewek? Ya sering. Kayak dulu kalian pasti. Jadi ini baru sekilas mengenai pemahaman kita mengenai perubahan sosial budaya. Kita habis ini akan masuk ke teorinya. Dimana jangan lupa kalian mencatat teorinya tersebut, karena nanti tujuan dari pencatatan teori kalian ini akan Bapak kasih soal nanti dalam bentuk kelompok. Dimana tadi ini Bapak akan serahkan nanti di pertengahan pembelajaran. Paham anak-anak? Yakin paham kan? Oke, kita masuk ke materinya. Materinya sedikit. Oke, perubahan sosial dan budaya. Dan dikata perubahan sosial budaya biasanya disebut dari perubahan sosial. Perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial budaya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, karena apabila sosialnya berubah, maka budayanya juga akan berubah. Begitu juga dengan budayanya berubah, kehidupan sosialnya pun akan berubah. Nah, dari pengertian yang Bapak ringkas, perubahan sosial budaya yaitu perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial sekaligus perubahan budaya maupun sebaliknya. Kita lanjut lagi sekilas mengenai perubahan sosial budaya. Lanjut mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam struktur hubungan sosial. Hubungan sosial itu hubungan antara kita dengan masyarakat, kita dengan orang lain, kita dengan tetangga. Itu merupakan hubungan sosial. Yang kedua yaitu perubahan budaya, merupakan perubahan dari segi budaya masyarakat. Segi budaya ini maksudnya segi perilaku masyarakatnya.
Kalau tadi kan hubungan, berarti interaksi antara kita sesama. Tapi kalau segi budaya itu segi penampilan kita, segi dalam bertingkah laku di dalam kehidupan masyarakat. Paham kan? Sudah selesai atau Bapak? Lanjut. Oke, dalam ilmu bahasa sosial budaya itu tergolongkan menjadi 3, dan dari 3 itu didistribusikan, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan waktunya, di mana dalam berdasarkan waktunya itu dibagi lagi jadi evolusi dan revolusi. Evolusi yaitu perubahan lambat, sedangkan revolusi yaitu perubahan cepat. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Yang kedua yaitu berdasarkan pengaruhnya, ada pengaruh besar maupun pengaruh kecil. Khusus untuk berdasarkan pengaruhnya, ini sebenarnya hampir-hampir mirip sesuai yang ada di evolusi sama yang di revolusi ini. Terus yang ketiga yaitu berdasarkan perencanaannya, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, itu ada kesalahan. Lanjut, perubahan evolusi merupakan perubahan sosial yang membutuhkan waktu yang lama. Kalian ada belajar IPA? Ada kan? Itu kan kalau dalam evolusi manusia itu kan butuh beberapa tahun kan? Begitu juga dalam perubahan evolusi sosial. Itu ada gejala-gejala yang dapat merubah kehidupan masyarakat, namun itu bersifat lambat. Sebagai contohnya, perubahan sosial pada masyarakat tradisional seperti mata pencarian. Kalau dulu, sebagai contoh, misal sini masih orang bersifat seperti masih agraris, masih menggunakan pertanian. Sebenarnya ini tuh bisa dirubah kepada masyarakat yang lebih ke industrial. Namun karena ininya bersangkutan dengan mata pencarian manusia, mata pencarian masyarakat sini, maka itu akan susah. Apalagi dengan teknologi-teknologi yang belum memadai di sini, sehingga memerlukan waktu yang lama. Lanjut yaitu revolusi. Berbeda dengan sebelumnya, bukan evolusi. Kalau revolusi itu tiba-tiba meledak langsung jadi. Sebagai contohnya, sebagai pengertiannya, perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu cepat, dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Sebagai contoh, globalisasi. Dengan adanya HP, dengan adanya laptop, dengan adanya internet, itu akan merubah segi tatanan masyarakat. Yang dulu kita harus berbulan-bulan dapat kabar dari Jawa, dari luar negeri atau dari mana, sekarang 1 detik tinggal itu langsung akan tersebar. Dulu kita hanya tahunya Aceh, bahkan jangankan Aceh, pasti tahunya cuma ini daya. Namun dengan adanya globalisasi ini, itu mengubah tatanan masyarakat kita yang dulunya sifatnya kedaerahan, sekarang berwawasan global. Paham kalian? Kalau misal ada yang mau dipertanyakan, bisa langsung tanyakan saja atau bisa nanti di akhir lagi. Paham kan? Selanjutnya yaitu berdasarkan pengaruhnya. Jadi sesuai yang Bapak bilang, bahwasanya yang khusus untuk berdasarkan pengaruhnya sama saja dengan yang evolusi maupun revolusi. Kalau yang pengaruh besar itu lebih ke revolusi, itu pengaruhnya sangat luas, bukan hanya dalam satu lini saja, namun berbagai lini. Maksud lini itu, misal yang pengaruh kecil, masalah pakaian, itu kan cuma berpengaruh kepada setiap umurnya saja. Misal umur 1 sampai 5, ini yang lagi tertentu pakaian seperti ini, namun kan itu tidak berpengaruh kepada umur yang lebih tua dengan itu. Sebagai contoh yang besar yaitu yang tadi digitalisasi. Ada yang mau bertanya atau kurang paham? Yang coba. Oke, kalau sekiranya nggak ada yang mau bertanyakan, maka lanjut. Yang terakhir yaitu bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Yang pertama yaitu direncanakan, yang kedua yaitu yang tidak direncanakan. Dari asal katanya saja sudah direncanakan. Berarti sebelumnya perubahan itu sudah kita susun. Memang udah ada, maksudnya udah ada ide, udah kita rencanakan.
Memang udah kita atur. Berbeda lagi dengan yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan itu memang tiba-tiba langsung berubah gitu segi kehidupan masyarakat. Contoh dari yang direncanakan yaitu dengan adanya pengaspalan jalan. Itu kan mau mengaspal jalan kan itu direncanakan jauh-jauh hari, jalan mana yang harus diaspal. Nah, setelah adanya pengaspalan jalan maka akan mengakibatkan masyarakat yang dulunya orang-orang tidak mau lewat jalan jelek, akhirnya mau lewat jalan situ karena jalannya sudah bagus. Yang kedua yaitu yang tidak direncanakan, contohnya yaitu virus COVID-19. Itu kan dulu kalian tidak mengira bahwasanya dunia akan berubah karena terjadi virus itu kan terjadi mendadak. Salah contoh lain mengenai direncanakan dan tidak direncanakan yaitu yang pertama seperti Afrizal. Dia merencanakan mau jadi ketua OSIS, maka jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkannya. Wah, aku harus keren, harus berwibawa, harus menyiapkan ini supaya dibeli sama orang lain. Betul nggak Afrizal? Contoh yang tidak direncanakan, semisal contoh Afrizal nanti pulang sekolah tiba-tiba jatuh dari motor. Nggak boleh. Tentunya Afrizal masuk rumah sakit, itu perubahan yang tidak direncanakan. Mungkin untuk materi hanya ini karena ini kita akan lebih pembelajaran yang bersifat kelompok. Sebelum Bapak lanjut dan memberikan penugasan kelompok, ada yang mau dipertanyakan? Ada? Nah. Oke, untuk pembelajaran kelompok silakan berhitung 1 sampai 4, nanti diulang lagi. Berhitung 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Silakan yang dapat 1 kumpul dengan 1, yang 2 dengan 2. Oke, silakan ya. 1 mana? Ya, udah 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 silakan kumpul sini. Kelompok 2 silakan kumpul sini. Kelompok 3 silakan kumpul sini. Kelompok 4 silakan kumpul sini. Sesuai dengan hasil hitungan kalian. Ini tadi Abijah bisa sini. Ini 1 kan? 1 di sana. Ya. 4 sini Abijah. Go. Gabung lo. Iya darinya. Yang dapat kelompok 1 silakan gabung ke kelompok 1. Dari ya. Ya. Makin lama kalian Ya. Dari bergabung, makin lama kita apa? Bisa dari. Hah? Bisa dari. Abijah kelompok 4. Bisa. Ya, silakan. Boleh. Harus satu-satu. Cabut sana. Dapat. Apa? Bisa rasanya. Rasanya apa? Yaudah, anak cewek bagi 2 aja. Anak satu kertas. Daripada anak cowok nggak mau. Jadi cewek bagi 2 ada 9 kan? 1, 5, 1, 4. Ini Abijah 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini. Atau. Jawab langsung di kertas ya. Ini langsung jawab aja di kertas. Kasih nama kelompok berapa. Berarti ini kelompok
Udah dapat komanya semua. Mana? Kami 3. Ya, ada apa? Kenapa ini karena soalnya mudah nih. Ada yang dikerjakan aja. Ingat yang kerja itu cuma mata pikiran dan tangan. Aku jalan. Mulutnya masih ikutan. Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang, silahkan kerjakan. Nanti setelah selesai baru kalian Bener. bisa ya kalau kerjakan nanti. Kalau kalian ada menyimak yang kawan tampilkan itu semua jawaban ada di situ. Lima menit lagi ya. Gimana ada yang bisa nggak? Sudah kan? Yang lain langsung yang lain aja. Bisa ya?
Yang kerja cukup pikiran, hati, tangan. Ini tidak bisa disebutkan. Paham kan? Bagaimana? Apakah sudah siap semua? Belum. Sudah siap? Nah, ini kan berhubung waktunya sudah mau selesai, namun sebelum Bapak itu tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ingat ya, tetap Bapak tadi di minggu depan, nanti kalian presentasi di depan. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang kalian dapatkan? Anak cewek? Ada yang kalian dapat nggak dari materi pembelajaran tadi? Dari anak cowok ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Gimana? Bisa. Masa nggak ada? Masa satu kelas nggak ada yang bisa menyimpulkan? Ada. Yang keras. Bahasa saudara. Ya, jadi ya, kesimpulan pada materi hari ini bahwasanya perubahan sosial budaya itu nyata, dan perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan yang ada di antara kita semua. Dalam perubahan sosial budaya terdapat kebagian berdasarkan pengaruh waktunya, terus pengaruh besar kecilnya, baru berdasarkan yang dibicarakan oleh jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Dalam itu kalian nanti presentasi mengenai tugas kelompoknya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.